Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Reza Alfariski, sebagai moderator. Lanjut, teman saya. Di sini ada saya, Catherine Sitomoran, dengan NPM 290. Lalu ada saya, Rahmat Budi Laksono, NPM 408. Perkenalkan, nama saya Farizal Torik. Saya Azhara Divya Putri, NPM 04. Kali ini kami akan mempresentasikan tema G30 SPKI. Latar belakang G30 SPKI satu, meningkatnya popularitas PKI di Indonesia yang tergabung dalam 3 blok paham yang diakomodasi oleh Soekarno, Nasakom, nasional, agama, dan komunis. 2. Kekhawatiran Amerika Serikat terhadap jatuhnya Indonesia ke tangan komunis. 3. Rumor kurang sehatnya Soekarno. 4. Ketidakpuasan jumlah toko militer terhadap Dewan Jenderal yang berkuasa di jajaran militer tertinggi yang mengakibatkan terhambatnya naik jabatan. PKI, Partai Komunis Indonesia, adalah sebuah organisasi partai politik di masa pergerakan nasional Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia, Indonesia era demokrasi liberal, dan Indonesia era demokrasi terpimpin. Partai ini berakar dari sebuah organisasi politik bentukan seorang Belanda bernama Henk Sneevliet, yaitu Indi Sosial Demokratis Vereniging atau disingkat ISDV pada tahun 1904. ISDV yang menyusupi organisasi Sarekat Islam atau SI membuat beberapa kader yang simpatik dengan pergerakan sosialis, mendirikan cikal bakal PKI di tahun 1924. Partai ini sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1927, kemudian dilarang kembali pada tahun 1966. Hingga hari ini, PKI menjadi salah satu dari 3 perwakilan kelompok massa besar dan perwakilan ideologi besar dalam sejarah peradaban Indonesia modern. Di sini saya akan menyebutkan penyebab G30 SPKI. Yang pertama adalah kesehatan Presiden Soekarno, di mana pada saat itu kesehatan Presiden Soekarno sedang memburuk, dan Ketua PKI sangat berharap untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno saat itu dan membangun negara yang baru dengan bentuk komunis. Kemudian selanjutnya adalah kondisi ekonomi Indonesia. Yang ketiga, angkatan kelima gagasan PKI. Yang keempat, politik luar negeri Indonesia dan konfrontasi Malaysia. Selanjutnya adalah akibat kurangnya rasa tunduk atau patuh terhadap Pancasila. Kemudian kurangnya sifat kesatuan, tidak adanya muncul rasa perjuangan untuk melawan tindakan, ada rasa cinta terhadap tanah air satu sama lain, dan terakhir adalah tidak ada rasa kebersamaan. Baik, di sini saya akan membahas apa sih disintegrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan. Maka dapat disimpulkan bahwa disintegrasi bangsa dalam memudahnya kesatu paduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Lanjut. Nah, pemicu dari terjadinya disintegrasi bangsa dapat disebabkan oleh 3 faktor, yaitu karena adanya konflik ideologi, konflik kepentingan atau ketentaraan, dan konflik kenegaraan, dan juga sistem pemerintahan. Nah, pemberontakan G30 PKI menjadi salah satu bentuk disintegrasi bangsa, di mana ada beberapa negara yang dilakukan oleh Republik Indonesia atau PKI untuk merebut kekuasaan dan mengganti negara. Nah, pemberontakan G30 PKI ini telah menewaskan 7 jenderal hebat yang ada di Indonesia. Mari kita. Di sini saya akan menyampaikan dampak G30 SPKI. Dampak yang pertama yaitu memudarnya wibawa Presiden Soekarno di mata masyarakat. Yang kedua, renggangnya hubungan antara pemerintah Indonesia dengan Cina. 3, tidak dipercaya dan dibubarkannya PKI. 2, tewasnya 7 jenderal. Apa aja sih upaya penanganan yang udah dilakuin untuk memberantas PKI ini? Upaya pemerintah diantaranya, 1, membentuk Front Nasional, mengubah PKI menjadi Partai Tunggal Marxis. 3, menyesuaikan perjuangan PKI dengan garis perjuangan komunis internasional. Yang keempat, mengerahkan pasukan dari Divisi Siliwangi yang dipimpin oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman sekalian atas presentasinya. Baiklah semua, demikianlah hasil presentasi dari kami, kelompok 1. Jikalau ada salah-salah kata ataupun salah ucap, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.